Selalu baca buku. Buku berjudul Awareness. Butir-butir mutiara pencerahan, karangan Anthony de Mello Essi. Bab pertama, mengenai pengertian bangun. Spiritualitas berarti bangun, terjaga. Kebanyakan orang, walaupun mereka tidak mengetahuinya, sedang tertidur. Mereka dilahirkan dalam keadaan tertidur. Mereka hidup dalam keadaan tertidur. Mereka menikah dalam keadaan tertidur. Mereka membesarkan dan mengasuh anak-anak mereka dalam keadaan tertidur. Mereka meninggal dalam keadaan tertidur tanpa pernah terjaga dari tidur mereka. Mereka tidak pernah menyadari kebaikan dan keindahan sesuatu yang disebut keberadaan atau eksistensi manusia. Anda tahu, para mistik Katolik, Kristen, bukan Kristen, tidak peduli apapun teologi yang mereka anut, dengan suara bulat sepakat mengenai satu hal, yaitu bahwa segala sesuatu dalam hidup ini baik adanya. Baik adanya. Walaupun semuanya kelihatan kacau, hidup sesungguhnya baik adanya. Paradoks yang aneh, memang begitu. Tetapi tragisnya, sebagian besar orang tidak pernah melihat bahwa segala sesuatu itu baik adanya, karena mereka tertidur. Mereka sedang mengalami mimpi yang menakutkan. Beberapa tahun yang lalu di televisi Spanyol ada sebuah film dengan adegan seorang lelaki yang sedang mengetuk kamar anak lelakinya. "Jane," katanya, "bangun." Jane menjawab, "Aku tidak mau bangun, ayah." Ayahnya berteriak, "Bangun, kamu harus pergi ke sekolah." Jane berkata, "Aku tidak mau pergi ke sekolah." "Mengapa tidak?" tanya ayahnya. "Ada 3 alasan," kata Jane. "Pertama, karena sekolah membosankan. Kedua, anak-anak sering mengolok-olok saya. Dan ketiga, aku benci sekolah." Dan kemudian ayahnya menjawab, "Baik, aku akan mengajukan 3 alasan mengapa kamu harus pergi ke sekolah. Pertama, karena itu adalah kewajibanmu. Kedua, karena umurmu 45 tahun. Dan ketiga, karena kau adalah kepala sekolah. Bangun, bangun, Anda sudah dewasa. Anda sudah terlalu besar untuk tidur terus. Bangun, berhentilah bermain dengan mainan Anda." Banyak orang mengatakan bahwa mereka ingin keluar dari taman kanak-kanak. Tetapi jangan percayai apa yang mereka katakan. Jangan percayai mereka. Yang mereka inginkan Anda lakukan adalah memperbaiki mainan mereka yang rusak. Kembalikan istriku, kembalikan pekerjaanku, kembalikan uangku, kembalikan nama baikku, keberhasilanku. Itulah yang mereka inginkan. Mereka ingin mainan mereka diperbaiki. Cuma itu. Bahkan seorang psikolog yang terkenal akan mengatakan kepada Anda bahwa orang-orang itu sebenarnya tidak ingin disembuhkan. Mereka hanya ingin rasa sakit mereka diredakan. Proses penyembuhan biasanya menyakitkan. Bangun dari tidur tidak menyenangkan. Anda tahu itu. Anda merasa lebih nyaman dan enak di tempat tidur. Merupakan hal yang menjengkelkan jika kita dibangunkan dari tidur kita. Karena itu, seorang guru yang bijaksana tidak akan berusaha membangunkan orang-orang. Saya harap saya pun dapat bersikap bijaksana di sini. Tidak berusaha melakukan apapun untuk membangunkan Anda jika Anda sedang tidur. Itu benar-benar bukan urusan saya.
walaupun saya akan mengatakan berkali-kali, bangun. Urusan saya adalah melakukan apa yang ingin saya lakukan. Menarikan tarian saya. Bila Anda memperoleh manfaat dari apa yang saya lakukan, syukurlah. Tetapi bila tidak, sayang sekali. Seperti kata pepatah Arab, sifat hujan pada dasarnya sama. Tetapi hujan yang sama itu membuat semak berduri tumbuh di rawa-rawa, dan hujan yang sama juga menumbuhkan bunga-bunga di taman.